Ya, kembali di Top News. Kita akan lanjutkan perbincangan Bang Andreas. Ada 6 partai politik lain yang entah bagaimana nanti dinamikanya besok, namun paling tidak ada beberapa di antaranya sudah berkonsolidasi untuk membentuk koalisi melawan Ahok Jarot. Artinya nanti ya kita bisa simulasi mungkin dari 2 atau sampai maksimal 3 pasangan calon. Bagaimana strategi yang nanti akan dijalankan oleh PDI Perjuangan menghadapi seandainya 2 dulu? Ya, kalau seandainya 2, tentu ya pertarungan itu akan berlangsung satu putaran gitu. Satu putaran. Jadi di dalam posisi head to head, ya tinggal bagaimana kita ya secara umum ya meminimalisir ya hal-hal yang memungkinkan untuk jangan sampai menjadi negatif terhadap kandidat gitu. Jadi meminimalisir kesalahan. Nah, kemudian memaksimalkan bagaimana hal-hal yang menjadi strong point daripada kandidat. Karena kita tahu bahwa di DKI ini kan ya alur informasi begitu cepat gitu ya. Pengalaman kami dalam Pilkada 2012 ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok pada waktu itu, ya di dalam tahap awal kita memaksimalkan semua informasi yang perlu disampaikan pada masyarakat tentang Pak Jokowi, karena waktu itu beliau baru pindah dari Solo ke Jakarta. Nah, Pak Ahok dan Pak Jarot itu sudah mempunyai modal dasarnya itu sudah cukup kuat. Pertama, mereka adalah incumbent, kemudian juga elektabilitas mereka ya sekarang pada posisi masih paling tinggi. Bagaimana mempertahankan itu gitu, dan kemudian meningkatkan kembali keyakinan publik juga di dalam PDI Perjuangan harus dimaksimalkan untuk kemudian dengan partai-partai pendukung yang lain ya secara maksimal mensupport Pak Ahok dan Pak Jarot. Artinya ada keyakinan dari internal PDI Perjuangan 2 paslon akan lebih baik begitu ya? Ya, kita tidak bisa saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya buat PDI Perjuangan dan Pak Ahok, Pak Jarot dan teman-teman partai yang lain yang memberikan dukungan pada Pak Ahok. Bagaimana memaksimalkan calon kita ini sehingga dengan demikian ya mereka dengan 2 maupun dengan 2 pasangan maupun dengan 3 pasangan kita tetap menang. Karena begini, tadi Anda juga sudah singgung elektabilitas sebagai petahana yang kalau boleh dikatakan ya memang leading cukup jauh. Tetapi kita ingat kalau seandainya mungkin hanya 2 pasangan calon, dinamika yang terjadi dalam 24 jam terakhir, ada konstelasi baru, ada nama baru yang muncul, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Dan kita tahu kalau bicara soal elektabilitas lagi, dua nama ini sangat kuat. Saya coba mengambil contoh survei yang terakhir keluar dari Poltreking paling tidak pekan lalu, nama Anies Baswedan ada di sekitaran 8%, kemudian Sandiaga Uno 7%. Artinya ini tidak bisa dianggap remeh ketika keduanya nanti bisa bergabung seandainya dan melawan pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot. Ya, saya kira ya dengan 3 pasangan yang muncul misalnya, kalau misalnya itu terjadi, ya tentu ya yang paling bagus adalah 1 kali putaran selesai gitu. Dalam arti ya Pak Ahok dan Pak Jarot harus mencapai 51%. Ya, 50+1 karena kalau 3 pasangan calon nanti bisa 50 plus 0, sekian pun ya pasti itu menang kan. Dalam arti ya di situ semua energi harus dimaksimalkan. Energi yang paling besar harus dikeluarkan tentu dari internal PDI Perjuangan yang sebelum hari ini, bahkan sampai hari ini sebelum pengumuman pukul 8 malam tadi masih cukup terpecah. Kita ikuti tadi sama-sama di bawah dinamikanya begitu kuat. Soal Ahok, Risma masih menggelora begitu. Ini harusnya kekuatan ini yang harus disatukan oleh PDI Perjuangan. Bagaimana nanti? Makanya ya mulai besok itu kita sudah membuat agenda-agenda yang menyangkut pertemuan-pertemuan di tingkat cabang dan kemudian kecamatan dan PAC dan ranting gitu. Dengan demikian kita tidak mensosialisasi, tidak memberitahukan kepada teman-teman kita yang ada di ranting dan di kecamatan di PAC melalui mereka tidak tahu melalui media, tapi mereka tahu langsung dari kita. Dan apa yang tadi proses yang terjadi di sini termasuk dengan kontrak politik dan dasar prasetya itu dijelaskan kepada mereka. Jadi menunjukkan bahwa ini ada alasan yang kuat, alasan yang ideologis mengapa
PDI Perjuangan mengapa Ibu Mega memutuskan untuk mengusung Pak Ahok dan Pak Jarod. Jadi benar tadi ada kontrak politik dan jadi ada selesai kontrak politik tadi ya, beres ya. Apa yang saya tadi katakan sebagai prekondisi yang ideologis, ya, itu sudah selesai dulu. Dengan demikian kita sepakat untuk jalan sama-sama lagi ke depan. Menjadi modal untuk bawah nanti. Dan itu sebagai alasan, sebagai modal untuk kita menjelaskan kepada teman-teman di Aceh dan Ranti. Oke, Bang Andreas Pereira, terima kasih waktunya sudah bergabung di Top News. Pemirsa, demikian perbincangan kami. Berita Laura kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Wahyu Yoho.